Beyond Time, episode 52. Suara Master Sengyun terhenti saat kekuatan hidupnya memudar. Namun, Suking belum siap untuk beristirahat dengan tenang. Menarik tangan kerangkanya, ia bersiap untuk mencabik-cabik leher Master Sengyun hingga terbuka sepenuhnya. Lalu, ia akan mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Ia sama sekali tidak ingin lawannya menggunakan teknik misterius untuk membangkitkan dirinya sendiri. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, lampu kehidupan 7 warna yang dipegangnya memancarkan seberkas cahaya terang. Itu terjadi tanpa peringatan apapun. Rupanya, lampu itu ditenagai oleh kekuatan yang sama di balik proyeksi tabu sekte pedang awan melonjak, yang sama sekali tidak menghalanginya. Bahkan mata harta karun magis 7 mata darah pun tak mampu menghentikannya. Lampu itu membubung tinggi ke dalam kubah surga, tempat ia meledak seperti kembang api. Kemudian, pusaran itu berubah menjadi pusaran raksasa berwarna darah. Aura mengerikan yang mendebarkan pun meletus dari pusaran itu, disertai teriakan penuh amarah. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Proyeksi harta karun magis 7 mata darah runtuh. Proyeksi harta karun terlarang juga menghilang, membuka segel area tersebut dan menampakkan Suking. Ekspresi Suking berubah saat ia menyadari lampu kehidupan itu meronta-ronta, mencoba melesat ke arah pusaran itu. Ia mencengkeramnya erat-erat. Ia telah bekerja keras untuk mendapatkan harta karun ini, dan sekarang menjadi miliknya. Namun, dia telah kehilangan banyak jarinya, jadi dia segera menggigit lampu itu, matanya merah. Saat suara murka itu terus bergema, sebuah tangan muncul dari pusaran. Tangan itu layu, keriput, berdenyut dengan sensasi pembusukan dan kekunoan. Lebih jauh lagi, tangan itu sangat besar, menutupi langit dan membuat seluruh langit dan bumi terdiam. Kekuatan dahsyat datang bersama tangan itu, menyebar ke segala arah. Master Sengyun, yang sedang melayang di ambang kematian, tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali di bawah pusaran. Sesaat kemudian, ia menghilang ke dalam pusaran. Untungnya, bayangan Suking cukup cepat untuk keluar dari Master Sengyun sebelum dia pergi. Tangan besar itu mengabaikan semua itu, dan mulai mengulurkan tangan ke arah Suking. Suking gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Darah menetes dari mulutnya sementara ia terus menggigit lampu kehidupan. Pandangannya mengabur. Suara berderak bergema dari dalam dirinya, dan lebih banyak darah menyembur dari berbagai luka di sekujur tubuhnya. Ia merasakan bayang-bayang kematian menyelimutinya. Tak ada cara untuk menghindarinya. Tak ada cara untuk melarikan diri. Tangan raksasa itu membawa kehancuran saat turun dari pusaran. Tak ada tingkat kultivasi, tak ada rencana khusus, tak ada persiapan khusus yang bisa melakukan apapun saat ini. Perbedaan tingkat kultivasi hanya menyisakan ruang untuk keputusasaan. Tapi kemudian, jauh di dalam Forbidden by the Phoenix, sebuah teriakan menggema, menembus awan. Kedengarannya seperti kicauan burung, atau mungkin auman burung Phoenix. Cahaya berwarna cerah menyambar langit dan bumi saat sebuah celah besar terbuka di kubah surga. Suara memekakkan telinga meletus dari celah itu, mencabik-cabik pusaran berwarna darah, dan menyebabkan tangan raksasa itu menggigil. Sebuah suara yang dipenuhi keagungan tak terbatas berbicara dari kedalaman Forbidden by the Phoenix. Akulah kaisar tanah terlarang ini, dan Void Returning tidak diterima di sini. Enyahlah. Pusaran itu terkoyak, dan terdengar geraman teredam. Tiba-tiba, 3 jari di tangan tua yang besar itu roboh. Getaran menjalar di sekujur tubuh Suking saat sensasi intens krisis mematikan itu lenyap. Bersamaan dengan itu, lampu keramik 7 warna di antara giginya bergetar. Garis-garis berbentuk manusia yang terbentuk dari hukum magis langit dan bumi tiba-tiba menjadi kabur. Kemudian, suara retakan terdengar saat garis-garis itu lenyap. Dengan lenyapnya bayangan itu, lampu kehidupan berhenti meronta. Suking kini dapat merasakan bahwa ia tak bertuan. Pada saat yang sama, teriakan amarah terdengar dari pusaran. Namun, tangan besar itu tampak enggan mendesak, dan perlahan menariknya kembali. Setelah tangan itu pergi, sebuah suara bergema. Para pelindung Dao, kalian telah gagal dan pantas menerima hukuman mati. Jika kalian membunuh anak ini dan membawa kembali lampu kehidupan, aku akan mengampuni kesalahan kalian dan mengampuni nyawa kalian. Banyak retakan meledak di langit, menyilangi sisa-sisa pusaran seperti bilah pedang. Pusaran itu runtuh dan lenyap. Langit dan bumi kembali normal.
Suking berdiri di sana terengah-engah. Mengambil kotak harapan, ia tanpa ragu berbalik dan mulai melarikan diri secepat mungkin. Ia tidak punya waktu untuk duduk diam memikirkan rencana. Saat pusaran itu runtuh, ia merasakan 3 aura inti emas menuju ke arahnya, berdenyut dengan kegilaan dan amarah. Tak perlu ditebak siapa mereka berasal. Tak diragukan lagi, mereka adalah pelindung Dao Master Seng Yun. Entitas mengerikan di pusaran itu kemungkinan besar adalah Patriark Sekte Pedang Awan Melonjak. Meskipun ia terpaksa mundur oleh suara dari kedalaman terlarang oleh Phoenix, ia entah bagaimana berhasil memindahkan ketiga pelindung Dao ke lokasi ini sebelum pergi. Sang Patriark tidak mungkin berada di sini secara langsung, tetapi ia tetap menginginkan Suking mati karena lampu kehidupan. Masih ada hal-hal lain yang belum terungkap. Siapakah suara dari kedalaman Forbidden by the Phoenix itu? Apakah Master Seng Yun masih hidup atau sudah mati? Apa yang akan dilakukan Suking selanjutnya? Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Saat ia melarikan diri, kristal ungu itu mulai bekerja, dan ia terus memegang erat lampu keramik 7 warna itu. Pada saat yang sama, tatapan gila muncul di matanya. Ia telah mempertaruhkan segalanya, dan hampir mati. Harganya memang mahal, namun, ia juga mendapatkan keuntungan besar. Nilai sebuah lampu kehidupan sungguh tak terlukiskan. Itu sepadan, gumamnya. Sambil menggertakkan gigi, ia mulai menyerap lampu keramik 7 warna itu. Ia tak sabar untuk melakukannya nanti, mengingat bahaya yang dihadapinya. Ada 3 musuh inti emas yang mengincarnya, dan ia akan membutuhkan seluruh kekuatannya, serta seluruh daya pemulihan yang tersedia. Tanpa meluangkan waktu untuk mengamati lampu itu, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menyalakan api kehidupannya. Saat cahaya api kehidupannya berkobar di sekelilingnya, ia memasukkan lampu 7 warna ke dalam dirinya. Lampu itu bersinar begitu terang hingga hampir menyilaukan. Namun, tak ada yang menghentikan Suking untuk memasukkan api ke dalam lampu dan membakarnya sendiri. Saat lampu menyala, cahaya 7 warna berputar di sekelilingnya, memenuhi seluruh pori-porinya. Tidak ada rasa sakit yang dirasakan, sebaliknya, rasanya luar biasa. Akhirnya, cahaya itu berputar ke wilayah dantiannya, dan ke lautan kesadarannya di sana. Saat cahaya itu menyatu, bayangan lampu keramik 7 warna menjadi terlihat, dipenuhi dengan sensasi mendalam dari zaman kuno. Kelihatannya tidak kalah dengan lampu kehidupan berwarna hitam. Keduanya sangat indah, keduanya memiliki resonansi kuno. Dan ketika pancaran keduanya menyatu, ia berubah menjadi sesuatu yang bahkan lebih mempesona. Cahaya hitam dan cahaya 7 warna berinteraksi, memancarkan cahaya yang membuat istana surgawi Suking semakin terlihat. Dari kejauhan, Suking terlihat melarikan diri menembus hutan, dengan cahaya 7 warna yang mengelilinginya bagaikan jubah Tao. Pada saat yang sama, 2 payung terlihat di atas kepalanya. Satu berwarna hitam, dikelilingi api tak berujung yang dapat melindungi jiwa. Payung lainnya berwarna 7 warna, dan menyebar ke seluruh tubuhnya, melindungi tubuh jasmaninya. Memiliki satu payung saja sudah langka, seperti bulu burung Phoenix atau tanduk kilin. Memiliki 2 payung saja sudah merupakan kehormatan tertinggi. Suking berada dalam kondisi yang buruk akibat pertarungan itu, tetapi di saat yang sama, ia jelas luar biasa. Saat lampu kehidupan menjadi bagian dari dirinya, Suking menaruh salah satu api kehidupannya di atasnya. Seketika, cahaya lampu kehidupannya menjadi semakin menakjubkan. Gemuruh bagaikan guntur surgawi menggema di benak Suking seiring basis kultivasinya meningkat pesat. Dengan 2 lampu kehidupan di dalam dirinya, nyala api kehidupannya semakin menakjubkan. Rasanya dunia tak lagi terbakar di dalam dirinya, melainkan rasanya seperti seluruh langit dan bumi, terbakar bagai neraka. Dengan tambahan lampu kehidupan ini, Suking langsung naik dari tingkat api 5 ke tingkat api 6. Dengan kecakapan bertempur seperti itu, dia akan berdiri di puncak para kultivator pendirian fondasi di prefektur penerima kaisar. Master Seng Yun pernah dianggap yang terkuat, tetapi sekarang, tempat itu menjadi milik Suking. Saat Suking melarikan diri melewati tanah terlarang dari 3 ahli inti emas, teriakan kemarahan dapat terdengar di daratan Referet Ancient, di koalisi 7 sekte, khususnya dari markas besar Sekte Pedang Awan Melonjak. Petani mana yang berani mencuri lampu kehidupan sekte saya? Suara kuno itu tak lain milik Patriark Awan Melonjak.
Pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat dari Sekte Pedang Awan melonjak, melesat di atas laut terlarang dan menyebabkan segalanya berguncang hebat. Di dalam berkas cahaya itu terdapat seorang lelaki tua berjubah emas. Ia berambut putih, memancarkan keagungan dan kekuatan. Ia juga murka. Lambaian tangannya menyebabkan aliran energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat dan mengiringinya saat ia melesat di atas air menuju Phoenix Selatan dan 7 mata darah. Air mendidih di bawah Patriark Soaring Cloud, sementara di saat yang sama, aliran cahaya yang berkelap-kelip terlihat di matanya. Hebatnya, tingkat kultivasinya sama dengan Sir Blood Smelter. Dia berada di langkah pertama level Void Returning. Amarahnya saja sudah cukup untuk mendidihkan laut, dan ia memancarkan energi pedang tak terbatas yang membuat banyak makhluk laut gemetar, dan menebarkan ketakutan di hati berbagai spesies. Langit bergetar, dan angkasa pun hancur berkeping-keping saat sesosok makhluk maha kuasa pergi ke laut. Sementara itu, di Seven Blood Eyes, di puncak ketujuh, Master ketujuh duduk di sebuah gedung bermain Go bersama pelayannya. Namun, ia telah memegang bidak yang sama di antara jari-jarinya cukup lama. Jika dihitung secara akurat, ia telah memegang bidak tersebut sejak Su King mulai bertarung dengan Master Seng Yun. Pelayan itu tidak terburu-buru, dan hanya duduk di sana menunggu. Setelah beberapa saat berlalu, Tuan Ketujuh dengan tenang berdiri dan berkata, "Aku harus berhenti bermain untuk saat ini. Aku akan memanggil saudara keempat, dan bertindak saat aku kembali." Setelah itu, Tuan Ketujuh menangkupkan tangannya di belakang punggung, melangkah ke udara, dan menuju ke terlarang Phoenix. Rambutnya putih, dan matanya tampak seperti langit berbintang. Jubahnya ungu, dan ia berdiri seteguk puncak gunung. Ia sudah tua, tetapi sehat dan kuat, seperti kuda tua yang masih bisa berlari sejauh 1000 mil. Su King melesat menembus hutan terlarang Phoenix. Ia bergerak secepat mungkin, meskipun rasa sakit yang hebat memenuhi seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aura pembusukan dari pil racun tabu masih menggerogotinya. Meskipun daya tahannya jauh lebih kuat daripada saat pertama kali membuka kotak harapan, ia telah terjebak di dalam dunia darah bersama racun terlalu lama. Hal itu, ditambah semua luka serius lainnya yang dideritanya, membuat Su King merasa sangat lemah, seperti lentera yang kehabisan minyak. Untungnya, menambahkan lampu kehidupan lain memberinya kekuatan 6 lampu, yang membuatnya mampu mencapai kecepatan yang luar biasa. Meskipun terluka, ia masih dikelilingi api, memancarkan cahaya di sekelilingnya. Ia tampak seperti obor hidup saat ia melesat. Sementara itu, tiba-tiba muncul sepasang mata yang menatap bayangannya, terbentang di depannya. Mata-mata itu tampak penasaran saat menatap Su King. Kemudian, aura ungu muncul dari Su King, yang dengan ganas menekan bayangan itu. Bayangan itu menjerit kesakitan, lalu dengan cepat berusaha terlihat menjilat. "Aku mungkin terluka," kata Su King muram, "tapi aku masih bisa menekanmu sampai mati kalau perlu. Ngomong-ngomong, hargailah jasamu dalam pertarungan ini." Bayangan itu dengan cepat menunjukkan gejolak kepatuhan. Sejujurnya, ia sempat berpikir jahat setelah melihat Su King terluka parah. Namun, ia masih takut padanya. Itulah sebabnya, selama pertarungan dengan Master Seng Yun, bayangan itu tidak berani mengabaikan perintah untuk melindungi celah dharma musuh, juga tidak mempertimbangkan untuk menyabotase pertempuran. Mengingat kepribadiannya, bukan seperti itu cara kerjanya. Ia bertindak seperti itu karena takut pada Su King. Rasa takut adalah cara Su King mengendalikan bayangan itu, dan di balik rasa ingin tahu yang baru saja ditunjukkannya, terdapat sedikit kedengkian. Bagaimana mungkin ia tahu bahwa Su King akan menyadarinya? Sebaliknya, prajurit Vajra Emas Patriark memahami cara kerjanya. Saat mengikuti Su King, ia mempertahankan wajah penuh kesetiaan. Su King menyadari hal itu dan mengangguk. Selanjutnya, ia membiarkan bayangan menutupi kedua lampu kehidupannya, sekaligus memadamkan api di sekelilingnya. Ekspresi Su King muram. Ketiga pengejarnya masih terpaku padanya, dan jika bukan karena kecepatan 6 apinya, mereka pasti sudah mengejarnya. "Jika saya dalam kondisi prima, saya bisa berpikir untuk melawan mereka." Su King berhenti dan menatap dirinya sendiri. Gelombang rasa lemas dan pusing melandanya. Ia menggigit ujung lidahnya, memanfaatkan semburan rasa sakit itu untuk menjernihkan pikirannya. Lalu ia mulai bergerak lagi. Ia telah menggunakan semua racunnya pada Master Seng Yun.
Ia tak menyembunyikan apapun, bahkan kumbang-kumbangnya. Satu-satunya kumbang yang tersisa adalah kumbang-kumbang yang telah mati suri setelah melahap es abadi itu. Fajar masih jauh. Sambil berlari kencang, Su King terus menggigit lidahnya sesekali. Aku perlu memikirkan cara untuk melepaskan diri dari ketiga pelindung Dao ini dan keluar dari Forbidden by the Phoenix. Aku tidak yakin apa yang akan dipikirkan Seven Blood Eyes tentang semua ini. Aku perlu mengevaluasi situasi sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Mungkin meninggalkan Forbidden by the Phoenix bukanlah ide terbaik. Haruskah aku mempertimbangkan untuk menetap di sini? Meskipun melakukan itu akan membutuhkan pengorbanan besar, fakta bahwa ia telah memperoleh lampu kehidupan lain membuat matanya bersinar penuh tekad. Di dunia yang brutal dan kacau, seseorang harus berjuang untuk bertahan hidup. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, ia mengubah arah dan mulai melangkah lebih jauh ke dalam Forbidden by the Phoenix. Pada saat yang sama, ia teringat kembali pada suara yang telah berbicara di saat-saat kritis yang paling berat. Apakah tanda merek pada lampu keramik 7 warna itu terhapus sebagai efek samping dari aura itu? Atau apakah suara itu sengaja melakukannya? Mata Su King menyipit saat memikirkannya. Entah kenapa, ia tidak percaya bahwa ini hanya kebetulan belaka. Tidak, sepertinya disengaja. Tapi kenapa? Gumamnya. Ia tak tahu. Ia terus melaju kencang, sesekali mengulurkan tangan untuk mengambil berbagai tanaman obat yang akan dimakan mentah. Setiap kali melihat tanaman yang mungkin bermanfaat, ia melakukannya. Sayangnya, tanpa mengolahnya dengan benar, efek obatnya tidak akan terlalu kuat. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Melihat ke dalam tasnya, ia menyadari ada beberapa bolus hitam. Cara terbaik untuk menggunakan bolus hitam adalah pada malam hari, saat mutagen paling kuat. Meskipun berada dalam bahaya, ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Setelah melakukan beberapa perhitungan, ia menyimpulkan bahwa pemulihan total akan memakan waktu sekitar 5 hari. 5 hari. Meski begitu, Sekte Pedang Awan Melonjak pasti akan melakukan sesuatu. Bahkan, aku mungkin tidak punya waktu lebih dari 2 hari. Aku harus kehilangan ketiga pelindung Dao ini sebelum itu. Dia melesat ke puncak pohon terdekat dan memeriksa angin. Satu-satunya pilihanku adalah menggunakan pil racun tabu. Setelah sekali lagi memeriksa kondisi lukanya, ia mendesah. Di saat yang sama, matanya berbinar-binar penuh keganasan saat ia mengeluarkan kotak harapan dan bersiap membukanya, membiarkan angin membawa auranya. Sementara itu, di hutan yang lebih dalam, ketiga pelindung Dao Master Seng Yun melaju kencang dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka semua ingin membunuh Su King. Lagi pula, Patriark Soaring Cloud telah menegaskan bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka semua akan mati. Mereka semua terguncang hebat, dan hampir tak percaya bahwa Master Seng Yun telah dikalahkan oleh Su King, dan lampu kehidupannya telah direnggut. Karena itu, mereka sangat berhati-hati dalam pengejaran. Terlebih lagi, mereka semua telah menyiapkan perangkat sihir pertahanan, dan menggunakan teknik angin untuk terus-menerus menyapu area di sekitar mereka. Pada suatu titik, mereka berhenti mengejar dan berkumpul untuk berunding. Anak nakal ini jago sekali racun. Kita harus hati-hati. Benar, dia jelas bertarung dengan cara kotor, jadi kita tidak boleh gegabah. Mereka bukan orang bodoh. Su King mungkin terluka, tetapi dia hampir membunuh Master Seng Yun. Mengingat hal itu, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh membuat kesalahan. Su King merasakan mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Ia menghela napas lega, tetapi di saat yang sama, matanya berbinar. Jika ketiga pengejar itu berpisah, rencananya adalah mencoba menyergap salah satu dari mereka dan menghabisi mereka, meskipun ia terluka. Jika mereka tidak berpisah, ia akan menggunakan aura pil racun tabu. Sekalipun mereka menggunakan teknik angin untuk menghilangkan aura tersebut, kesalahan sekecil apapun dari mereka akan membuahkan hasil. Apapun yang terjadi, ia siap beraksi. Menunduk menatap tangannya, ia melihat daging perlahan mulai menutupi tulang-tulangnya. Sambil membungkuk, ia mulai bergerak. Akhirnya, ketika langit baru saja mulai cerah, salah satu dari 3 ahli inti emas yang mengejar tiba-tiba terkejut ketika ia melihat sepetak daging yang membusuk di wajah salah satu temannya. "Wajahmu," katanya, refleks mengangkat wajahnya untuk memeriksa apakah ada racun di sana. Ketika tidak menemukan apapun, ia menghela napas lega. "Sialan."
kata pelindung Dao yang terinfeksi. Matanya berkilat dingin, ia segera mencoba menekan racunnya, tetapi sia-sia. Akhirnya, ia harus melakukan hal yang sama seperti Master Seng Yun, dan mengeluarkan beberapa pil obat yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan hidup. Aku tak percaya ini, katanya. Racun ini sangat mengerikan, sulit ditekan. Kita sudah sangat berhati-hati, tapi tetap saja kita tertipu. Mata kedua pelindung Tao lainnya bersinar dengan tekad. Jika kita tidak berhati-hati, dan dia berhasil terus meracuni kita, kita akan gagal di saat kegagalan paling tidak terduga. Kita harus menyerangnya dengan cepat dan keras. Setelah bertukar pandang, mereka mengertakkan gigi dan menggunakan berbagai cara untuk berakselerasi dengan cepat. Bergerak lebih cepat 30% dari sebelumnya, mereka berubah menjadi 3 berkas cahaya yang melesat maju dengan kecepatan tinggi. Ketika Su King merasakan apa yang tengah terjadi, matanya berkedip dingin. Dia masih punya 1 kartu truf tersisa. Dia bisa mengaktifkan pil racun tabu, melepaskannya secara dramatis untuk membunuh semua yang ada di sekitarnya. Tidak akan mudah melakukan itu, dan dia bahkan tidak yakin bisa. Namun, dengan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits dan lampu kehidupannya, meskipun dia tidak bisa mengeluarkan potensi penuh pil itu, dia seharusnya bisa melepaskannya secukupnya hingga menjadi sangat mengerikan. Dalam kehancuran yang akan terjadi, dia ragu ketiga pengejarnya akan selamat. Haruskah saya mengambil risiko? Itu adalah kartu truf yang kemungkinan besar akan membunuhnya, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk menghitung peluang agar bisa keluar hidup-hidup. Peluangnya tidak memihak padaku. Ia sekali lagi memeriksa luka-lukanya. Tangannya hampir pulih sepenuhnya. Meskipun masih terlihat buruk, setidaknya masih bisa digunakan. Harus terus berlari. Ia mulai bergerak. Namun, setelah hanya beberapa langkah, ia melambat dan berhenti. Pupil matanya mengecil, ia menatap ke depan di tengah hutan. Dia melihat sosok bayangan di sana. Seorang pria tua. Ia mengenakan jubah ungu, dan meskipun ada kerutan di wajahnya, matanya bersinar terang. Ia tampak terpelajar dan berbudi luhur. Saat berdiri di tengah hutan, ia tampak tidak selaras dengan bayangan di sekitarnya. Malah, riak-riak menyebar darinya, seolah menarik sinar matahari ke arahnya. Di sela-sela jarinya, ia memainkan bidak go hitam. Sambil menatap Su King, ia merenungkan semua lukanya, lalu berkata, "Singkirkan racunnya." Su King menundukkan kepala dan menyimpan racunnya. Meskipun waspada, ia tidak perlu menebak siapa orang ini, dan tahu ia tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang diperintahkan. Orang tua ini tak lain adalah penguasa puncak ketujuh dari 7 mata darah. Dia adalah Tuan Ketujuh. Meskipun telah menyimpan kotak harapan itu, Su King menyimpan sedikit kekuatan Dharma di dalamnya, untuk berjaga-jaga jika ia perlu membukanya tiba-tiba. Saat Su King menyingkirkan racunnya, Master Ketujuh menghilang, lalu muncul kembali tepat di belakang Su King, di antara dia dan para ahli inti emas yang mendekat. Saat mereka tiba di tempat kejadian, ekspresi mereka berubah, dan mereka berhenti di tempat terengah-engah. Tiba-tiba, mereka tampak gugup, dan mereka bahkan mundur selangkah. Jika mereka berada di Seven Blood Eyes, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Mereka tahu bahwa Seven Blood Eyes tidak akan berani menindak mereka di depan umum. Namun, mereka sekarang berada di wilayah terlarang, dan tak seorang pun berani mengambil risiko. Setelah ragu sejenak, ahli inti emas di tengah menangkupkan tangan, membungkuk, dan berkata, "Salam kenal, Tuan Puncak Ketujuh. Anak ini telah memicu bencana besar. Dia melukai seorang terpilih dari Sekte Pedang Awan Melonjak kami dan mencuri lampu kehidupan Sekte kami. Atas perintah dari Patriark Awan Melonjak sendiri, kami harus menangkapnya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Tuan Ketujuh." Master Ketujuh menatap mereka bertiga, lalu melambaikan tangannya. Dalam sekejap mata, sebuah kekuatan dahsyat menyapu entah dari mana, berubah menjadi mulut raksasa yang menerkam ketiga pelindung Dao itu. Saat wajah mereka tertunduk, mulut raksasa itu melahap dan melahap mereka. Suara benturan keras kemudian bergema ke dalam kesunyian hutan. Su King menggigil dan menatap Tuan Ketujuh. Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi ia bingung harus berkata apa. Tuan Ketujuh menggenggam tangannya di belakang punggung dan mulai berjalan. "Kamu lagi lihat apa? Ayo kita mulai. Aku harus menyelesaikan permainan Goku."
Su King agak linglung saat dia berjalan bersama guru ketujuh melewati hutan. Meskipun Master ketujuh bilang dia harus menyelesaikan permainan Go, dia tampak tidak terburu-buru saat memimpin jalan. Justru sebaliknya. Namun, setiap langkah yang diambilnya mendorongnya sejauh mungkin. Tentu saja, dia menarik Su King bersamanya saat dia melangkah. Sambil mengikuti Su King, ia terus memutar ulang adegan Master ketujuh melambaikan tangannya dan membunuh 3 ahli inti emas dari Sekte Pedang Awan melonjak. Rasanya hampir tidak nyata. Ia tetap diam. Tak lama kemudian, Master ketujuh berkata, "Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menangani situasi dengan Grandmaster Bai." "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan," jawab Su King lembut. "Kamu juga tampil bagus dalam insiden Sea Zombie itu." "Kapten, Su King ragu sejenak. "Yang mulia melakukan semua itu. Urusan Night Dove berjalan lancar." Su King menundukkan kepalanya. "Aku sudah berusaha sebaik mungkin, itu saja." "Tapi kau benar-benar gegabah dalam berurusan dengan Master Seng Yun." Saat kata-kata itu keluar dari mulut Master ketujuh, mereka melangkah keluar ke sebuah bagian reruntuhan kota. Itu tak lain adalah tempat Su King bertarung melawan Master Seng Yun. Su King tidak menjawab. "Seharusnya kau lakukan," lanjut Tuan ketujuh, terdengar kurang senang, "adalah meminta bantuan dari kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Kalau kalian berempat membunuhnya bersama-sama, luka kalian tidak akan separah ini." Su King memikirkannya dan menyimpulkan bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Ia mengangguk. Tuan ketujuh tampaknya menyetujui sikap Su King yang ramah. Ia berbalik, dan raut wajahnya dipenuhi pujian. "Mendekatlah. Kupikir kau tidak takut pada apapun di langit maupun di bumi. Kenapa kau berdiri begitu jauh?" Su King dengan ragu mengambil beberapa langkah lebih dekat ke guru ketujuh. Tuan ketujuh menatapnya dari atas ke bawah, dan ada secercah kenangan di matanya saat ia mengingat kembali markas pemulung, dan bagaimana Su King berganti pakaian agar tidak kotor. Ia terkekeh. "Kamu lebih tinggi dari sebelumnya." Su King menatapnya, mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun, Tuan ketujuh tidak melanjutkan percakapan. Ia memimpin jalan lebih jauh ke dalam reruntuhan, dan Su King mengikutinya tanpa sepatah kata pun. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki tua dan seorang pemuda berjalan di antara reruntuhan yang sunyi, disinai matahari senja. Rasanya seperti mereka sedang berjalan-jalan di masa lampau. Tempat ini merupakan bukti masa lalu, sekaligus tempat terkuburnya banyak sejarah. Suara Master Seven menggema di reruntuhan kota tua, seakan melayang bagai alunan seruling di kejauhan. Su King menatapnya dan menunggunya melanjutkan. Kota ini dulunya adalah rumah bagi seorang legenda. Seorang tokoh luar biasa yang konon merupakan manusia paling luar biasa yang hidup setelah wajah dewa yang hancur tiba. Ia adalah putra mahkota kerajaan berdaulat Valet dan Qian. Konon, putra mahkota itu memiliki bakat luar biasa. Dia memiliki garis keturunan dari kaisar kuno dan penguasa kekaisaran, dan mendominasi seluruh generasi. Beberapa orang mengklaim bahwa ia dilahirkan dengan aura takdir umat manusia, dan bahwa tanda-tanda surgawi yang baik muncul pada hari kelahirannya, khususnya 9 naga emas yang menemaninya sepanjang hidupnya. Yang lain mengatakan bahwa dunia sendiri mengumpulkan semua sumber dayanya agar ia dapat dilahirkan, dan sebagai hasilnya, ia menyelamatkan dunia. Menurut buku-buku sejarah, ketika ia lahir, lolongan kesedihan menggema dari semua tempat terlarang di Revered Ancient, dan darah yang bermutasi mengalir dari dalamnya. Namun, yang lain mengklaim bahwa mata dewa menatapnya 5 kali selama hidupnya, tetapi ia tidak pernah mati. Dengan demikian, ia memperoleh berkah dari dewa. Bahkan tanah-tanah suci pun terkejut olehnya, dan mencoba merekrutnya, meskipun ia menolak tawaran mereka. Sayangnya, manusia paling tak tertandingi itu akhirnya tewas dalam pertempuran di wilayah kerajaan berdaulat Valet dan Qian. Kabarnya, banyak spesies bergabung dan mengirimkan perwakilan terkuat mereka untuk menebasnya. Su King sangat tersentuh oleh semua informasi ini. Informasi ini sedikit berbeda dari pemahamannya sebelumnya tentang kerajaan berdaulat Valet dan Qian. Ia mendengar cerita bahwa 8 klan memberontak dan merampas kekuatan garis keturunan klan kerajaan. Setelah itu, Valet dan Qian menghilang. Sebagai gantinya, yang tersisa adalah 8 klan dari negeri Valet. Melihat ekspresi wajah Su King menyebabkan guru ketujuh menyeringai.
Aku tidak sedang membicarakan Valet dan Qian dari Phoenix Selatan, katanya. Aku sedang membicarakan kerajaan berdaulat Valet dan Qian yang sesungguhnya, yang ada setelah Dark Serenity, dan kemungkinan besar menaklukkan seluruh Revered Ancient. Sayangnya, akan lebih mudah menemukan bulu Phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan orang yang tahu tentang sejarah tersebut. Entah disengaja atau tidak, semua spesies di dunia, termasuk manusia, telah menghapus sejarah itu dari catatan mereka. Sedangkan untuk 8 klan di negeri Valet, yang mereka tumbangkan hanyalah sisa-sisa Valet dan Qian yang lemah, yang pada saat itu merupakan kerajaan kecil yang tidak penting. Su Qing menarik napas dalam-dalam. Meskipun begitu, lanjut Master Ketujuh, merupakan suatu kebetulan yang menarik bahwa putra mahkota yang luar biasa dari kerajaan berdaulat Valet dan Qian benar-benar gugur dalam pertempuran di benua Phoenix Selatan. Akhirnya, sebuah kota dibangun di tempat kematiannya. Namun, 10 tahun yang lalu ketika mata dewa terbuka, kota itu lenyap. Beberapa orang mengklaim tempat itu dikutuk oleh putra mahkota. Konon, ada cerita lain tentang putra mahkota Valet dan Qian ini. Konon, dia memiliki kepribadian yang dingin, dan bahkan bisa digambarkan sebagai jahat. Su Qing tidak melihat apa-apa dan tidak berbicara. Akhirnya, mereka sampai di kuil Tao. Seluruh area hancur akibat pertempuran yang terjadi. Su Qing menatap guru ketujuh. Tidakkah ada yang bilang kau kurang kemampuan ilahi dan teknik magis? Tanya guru ketujuh. Ia menepuk kepala Su Qing pelan. Carilah pencerahan, dan cepatlah. Aku masih punya permainan Go untuk dimainkan. Jantung Su Qing berdebar kencang. Seseorang yang baru saja disebutkan oleh Tuan Ketujuh jelas adalah Tuan Seng Yun. Mengangguk, Su Qing berjalan masuk ke kuil Tao dan duduk bersila di depan patung di sana. Ia menatapnya sejenak, lalu berdiri dan kembali menatap Tuan Ketujuh. Ada apa? Tanya guru ketujuh. Su Qing ragu sejenak, lalu berkata, pencerahan tak bisa diraih di siang hari. Yang dibutuhkan hanyalah cahaya bulan. Guru ketujuh menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami Su Qing, lalu melambaikan tangannya. Seketika, awan gelap menyebar di langit di atas kuil, menghalangi sinar matahari, dan membuat kuil beserta segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap gulita. Kemudian, sebuah cermin berputar muncul di antara awan gelap di atas. Tanpa diduga, cahaya bulan memancar keluar dari cermin, jatuh dari langit dan mengenai sosok dewa di kuil. Hampir seketika, sosok sebilah pedang muncul. Sementara itu, pikiran Su Qing kacau balau karena apa yang baru saja dilakukan Tuan Ketujuh. Ia telah melihat Tuan Keenam beraksi, dan tidak menyangka bahwa ia bisa begitu saja melambaikan tangannya untuk mengubah posisi matahari dan bulan. Dan hal itu membuat Su Qing berpikir tentang tradisi puncak ketujuh. Aku yakin Master Ketujuh berada di atas level jiwa baru lahir. Namun, Su Qing tahu bahwa waktu sangatlah penting, jadi ia menyimpan pikiran-pikiran itu dan berkonsentrasi pada gambar pedang tersebut. Saat ia melakukannya, sebuah pedang surgawi berwarna ungu terbentuk di atas kepalanya. Ia mulai mencari pencerahan. Saat dia melakukannya, Master Seven berdiri di luar sambil mengamati reruntuhan di sekitarnya. Dia benar-benar kurang kemampuan ilahi dan teknik magis. Dan dia punya banyak aset yang sangat acak. Dia masih harus banyak belajar tentang seni bertarung, tapi mengingat usianya yang masih muda, dia tidak buruk sama sekali. Dengan cara seperti itu, waktu berlalu. Di laut terlarang, cahaya pedang memenuhi langit. Aliran energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju 7 mata darah, dan di tengahnya terdapat patriark awan melonjak yang murka. Di belakangnya terdapat banyak murid dari sekte pedang awan melonjak, dan semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam Forbidden by the Phoenix, segalanya tenang dan damai. Malam telah tiba. Su Qing sedang fokus mencari pencerahan. Cahaya bulan yang diberikan guru ketujuh semakin terang di malam hari, dan itu membuat bayangan pedang semakin jelas. Kecepatan pencerahan Su Qing sungguh menakjubkan, dan pedang ungu di atas kepalanya semakin cepat mengeras. Sebelumnya hanya 10% berwujud fisik, tetapi tak lama kemudian jumlahnya meningkat menjadi 50%. Lalu 60%, lalu 70%. Malam berlalu dan fajar menjelang. Saat sinar matahari mengusir kegelapan, getaran menyelimuti Su Qing, dan aura tajam menyebar darinya ke segala arah. Pedang ungu di atas kepalanya kini sepenuhnya padat. Bukan lagi ilusi. Itu adalah pedang surgawi sejati,
memancarkan ketajaman yang mengerikan. Terlebih lagi, waktu istirahat yang panjang, serta cahaya bulan yang diberikan oleh guru ketujuh, memastikan luka-luka Suking telah sembuh total. Jari-jarinya yang hilang telah tumbuh kembali, dan auranya kini berada di puncaknya. Saat ia berdiri, kekuatan tempur 6 api melonjak di sekelilingnya, menyebabkan angin menderu menjadi pusaran. Tuan ketujuh menatapnya dengan tatapan setuju. Bahkan orang luar pun tahu kebenarannya. Kau tak perlu menipu di dekatku. Tanpa sepatah kata pun, Suking membiarkan 2 lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya. Satu lingkaran terbuat dari api hitam, yang lainnya memancarkan 7 warna. 2 payung memancarkan cahaya ke segala arah. Fajar telah membawa cahaya, tetapi Suking bahkan lebih terang. Ayo pergi, kata Tuan ketujuh. Kalau waktunya memungkinkan, kurasa kita bisa segera kedatangan tamu. Ia mengibaskan lengan bajunya, dan ruang di sekitar mereka pun berubah. Rasanya seperti kabut tebal tiba-tiba muncul di sekitar mereka, berputar-putar dan membuat segala sesuatu di sekitar mereka bergoyang. Sekali lagi, Suking terkesima dengan tingkat kultivasi guru ketujuh. Sesaat kemudian, segala sesuatu di sekitar mereka kembali normal. Kini, mereka tidak lagi berada di terlarang Phoenix, melainkan berada di sebuah bangunan di puncak-puncak ketujuh. Angin laut berhembus, membawa kelembapan yang familiar. Keramaian ibu kota terbawa angin sepoi-sepoi, suara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berbicara, berteriak, sibuk dengan urusan bisnis, semuanya bercampur menjadi dengung samar. Merasa sedikit silau, Suking melihat sekeliling. Selain Tuan ketujuh, ada wajah lain yang familiar. Pria parubaya berjubah abu-abu itu tersenyum. Ia memegang bidak Go di antara jari-jarinya. Suking mengenal pria ini. Dialah orang yang sama yang memberinya medali identitas itu di base camp pemulung. Tuan ketujuh, kata pelayan itu sambil menangkupkan tangan dengan hormat sebagai salam. Kemudian ia menatap Suking dan mengangguk. Apakah para tamu sudah datang? Tanya Master Seven, sambil menatap papan Go. Ia meletakkan bidaknya di atas papan. Mereka akan segera tiba, jawab pelayan itu. Baiklah, bawa anak itu ke kamar mandi. Dia sudah kotor sekali. Tuan ketujuh mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar. Saat Suking mendengar guru ketujuh memanggilnya, si anak kecil, hal itu semakin menegaskan teori dan spekulasinya. Nak, ikut aku, kata pelayan itu. Mari kita bersihkan dirimu. Hari ini hari besar untukmu, tapi juga hari besar bagi Tuan ketujuh dan 7 mata darah. Setelah itu, pelayan itu memberikan Suking sebuah lempengan giok. Setelah mandi, kau akan keluar dari aula utama dan menaiki tangga. Sambil melakukannya, lihatlah gambar-gambar di lempengan giok itu. Suking mengambil slip giok itu, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat dan mengikuti pelayan itu. Setelah mandi bersih, ia mengenakan jubah Tao baru. Saat itulah para dayang datang membawa dupa khusus. Suking tidak terbiasa dengan hal semacam ini, tetapi dia tidak mengusir mereka. Saat beberapa dayang melangkah di belakangnya dan mengikat rambutnya menjadi sanggul, kapten mengintip melalui pintu dan mengedipkan mata pada Suking. Selanjutnya, kepala pelayan tiba, membawa mahkota Tao ungu di kedua tangannya. Mahkota itu memancarkan cahaya, dan tampak sangat indah. Mahkota itu memancarkan tekanan yang mengerikan, dan menampilkan gambar seekor binatang mutan. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah ular berkepala 9, jenis makhluk fantastis yang sama yang muncul menjelang akhir pertempuran dengan merfolk. Jika Anda melihat gambar itu cukup lama, Anda akan dapat mendengar makhluk fantastis itu melolong. Catatan, mahkota Tao biasanya dipasang di atas simpul rambut lalu dijepit dengan jepit rambut. Ini foto mahkota Tao yang keren dan asli. Kita lanjut ke alur ceritanya. Mata kapten berbinar-binar saat ia melihat pengurus rumah tangga memasangkan mahkota di kepala Suking. Baiklah, ayo. Itu mahkota tertinggi tanpa batas langit ungu, dengan separuh jiwa binatang jiwa baru lahir tersegel di dalamnya. Orang tua itu benar-benar berprasangka buruk. Aku sudah meminta benda itu berkali-kali, tapi dia tak pernah sekalipun memberikannya. Suking kini mengenakan jubah Tao ungu bersulam emas. Ia mengenakan mahkota tertinggi tanpa batas langit ungu di kepalanya, dan bayangan samar sebuah payung membentang di atasnya. Semua itu, ditambah dengan ketampanannya yang luar biasa, membuatnya tampak luar biasa, melampaui apapun yang mungkin Anda bayangkan di dunia fana.
Semua dayang menatapnya dengan mata berbinar-binar. Tepat saat kapten hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tegas berbicara dari luar. Dao itu hampa, tak berbentuk, dan tak bernama, tanpa kitab suci. Seseorang tak dapat memahami Dao. Dao ada dalam kitab suci, tenang dan tersembunyi, halus dan lembut. Tanpa seorang guru, seseorang tak dapat memahami kebenarannya. Hari ini, seorang anak dari puncak ketujuh bernama Su Qing akan diajari tentang Tao, dan memberikan penghormatan resmi kepada leluhur sektenya. Suara itu bergema dari puncak ketujuh hingga memenuhi surga. Suaranya sungguh hikmat dan penuh hormat, dan mengandung kata-kata yang jarang ditemui dalam percakapan sehari-hari. Bagaikan sebuah ode, dikumandangkan dengan lantang di seluruh langit dan bumi. Kata-katanya mengandung nuansa kuno dan indah. Misalnya, ungkapan memberikan penghormatan resmi. Rasanya seperti sebuah ritus, di mana penghormatan resmi diberikan kepada yang terestrial dan surgawi. Bahkan sang kapten tiba-tiba tampak sangat serius. Hari itu, ia tidak mengenakan jubah Tao abu-abu seperti biasanya. Sebaliknya, ia mengenakan jubah yang sama dengan Su Qing, berwarna ungu, dengan sulaman emas. Sekilas, jubah itu jelas milik puncak ketujuh, tetapi di saat yang sama, jubah itu sama sekali tidak seperti jubah biasa. Saat kapten berdiri di ambang pintu, menatap Su Qing, ia berkata, "Su Qing, sebagai yang mulia, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani sebagai kepala pelayan Anda hari ini. Mari ikut saya." Sang kapten tidak pernah berbicara seperti ini, kata-kata yang diucapkannya selaras dengan ekspresinya yang serius. Sambil menangkupkan kedua tangannya, ia membungkuk dalam-dalam di pinggang, sebuah sujud Dao yang sangat formal. Su Qing merasakan kesungguhan di sana, dan tahu sesuatu yang sangat penting akan terjadi. Merapikan pakaiannya, ia membungkuk hormat kepada kapten, lalu berjalan menuju pintu. Hanya butuh 3 langkah untuk keluar, dan begitu sampai di sana, jantungnya berdebar kencang. Aula besar yang ia kunjungi berada tepat di puncak-puncak ketujuh. Yang mengejutkan, sebuah altar Tao besar berbentuk segi 8 terbentang di depannya. Terbuat dari ubin batu tulis hijau, altar itu berdenyut dengan resonansi ilahi, dan terdapat sebuah patung di ujungnya. Patung itu menggambarkan seorang pria parubaya dengan tangan terlipat di belakang punggung, menatap kosong ke kejauhan. Wajahnya tak terlihat, tetapi ia mengenakan jubah kekaisaran bersulam naga leluhur, dan rambutnya dililit mahkota kekaisaran berwarna biru. 9 payung kekaisaran melayang di atas kepalanya, ia memancarkan energi naga, dan bagaikan seorang jenderal yang mampu merobohkan segalanya di kolong langit dan melahap gunung serta sungai. Fakta bahwa sebuah patung kecil mengandung energi yang begitu dahsyat dan mengguncang bumi membuat pupil Su Qing mengecil. Namun, ia segera menenangkan pikirannya dan melihat sekeliling. Lebih dari 1000 murid Seven Blood Eyes berkumpul di sekitar altar Tao. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Meskipun semuanya mengenakan jubah Tao ungu yang sama, hanya sedikit yang tampak terbiasa dengan perhiasan mewah seperti itu. Semuanya tampak sangat hikmat dan penuh hormat. Dari altar Tao, terdapat sebuah tangga batu putih bermotif naga dengan 90 anak tangga. Di puncaknya terdapat aula besar yang berkilauan dengan cahaya ungu. Itu adalah lokasi tertinggi di puncak ketujuh. Awan berputar-putar di atas kubah surga, dan di dalamnya terdapat kapal perang Drakolizat. Kapal itu membuat awan bergolak dan mengirimkan sambaran petir yang menyambar ke kiri dan ke kanan. Terlihat 6 sosok di dalam awan-awan itu, hampir seperti patung. Di antara mereka terdapat pria dan wanita, dan hanya butuh beberapa saat bagi Su Qing untuk menyadari bahwa mereka adalah para penguasa puncak. Tuan ke-6 ada di antara mereka. Mereka semua menatap Su Qing. Sedangkan Tuan ke-6, ia memiliki tatapan menyemangati di matanya. Setelah melihat semua ini, Su Qing mulai merasa sedikit gugup. Kemudian ia melihat sedikit lebih tinggi dan melihat, di atas awan, ada sosok berwarna darah yang tampak hampir seperti dewa. Sosok itu adalah kepala keluarga Seven Blood Eyes, Sir Blood Smelter. Semua orang ini ada di sini untuk menyaksikan upacara tersebut. Kapten berdiri di samping Su Qing, menatap lurus ke arah patung itu. Dengan meninggikan suaranya, ia berkata dengan nada yang sangat hikmat, "Su Qing, murid puncak ketujuh, patung ini menggambarkan sumber ajaran dan doktrin inti puncak ketujuh. Patung ini adalah kaisar kuno ketenangan kegelapan. Ia adalah kaisar manusia terakhir yang menaklukkan sang kuno terhormat.
Sekarang, berilah penghormatanmu kepadanya. Mari kita mulai upacaranya. Su King menundukkan kepala, menangkupkan tangan, dan membungkuk dalam-dalam kepada patung kaisar kuno. Di sampingnya, Kapten, beserta seluruh murid puncak ketujuh yang datang untuk mengamati patung itu, juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Aksi terpadu mereka menciptakan adegan yang mendalam dan mengharukan. Setelah membungkuk, suasana terasa lebih dramatis. Su King, dengan ekspresi lebih serius dari sebelumnya, mengikuti Kapten melintasi altar Tao menuju tangga. Berhenti di sana, Kapten berbicara dengan suara yang hampir seperti nyanyian, kita yang berlatih kultivasi mengikuti jalan yang menantang surga. Kita memandang dunia kuno dan mengamati 9 langit dan 10 bumi. Karena itulah, puncak ketujuh kita telah membentuk 90 anak tangga dari batu putih ini. Naiki anak tangga itu untuk membuktikan kepada 9 langit. Capailah puncak untuk bersumpah kepada 10 bumi. Su King, mulailah pendakianmu. Dengan penuh kesungguhan, Su King melangkah maju dan menginjakkan kakinya di anak tangga pertama. Saat kaki itu menyentuh batu putih, lonceng berdentang di puncak ketujuh. Ledakan, bunyinya menyebabkan warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi. Pada saat yang sama, sebuah slip giok melayang dari pakaian Su King. Itu adalah slip yang diberikan pelayan itu. Saat slip itu melayang di depannya, slip itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah menerangi jalannya. Di dalam cahaya yang bersinar itu terdapat gambaran-gambaran yang langsung menyinari pikiran Su King. Ia melihat arena binatang buas di basecamp pemulung, dan pemuda kotor berkostum kulit binatang itu menyeret seekor ular besar. Di sampingnya, duduk dua orang yang tak terlihat. Satu adalah Tuan Ketujuh, yang satunya lagi pelayan. Mereka sedang mengawasi Su King. Kemudian Tuan Ketujuh berbicara dengan suara agak bersemangat. Sungguh pemuda yang menarik. Mata Su King terbelalak. Pemuda di arena binatang itu adalah dirinya. Dan akhirnya, ia mengerti mengapa ia berakhir di Seven Blue Ties. Ia begitu terguncang hingga tak menyadari bahwa ia telah menaiki 8 anak tangga. Ketika ia mencapai anak tangga ke-9, lonceng puncak ketujuh berdentang memekakkan telinga untuk kedua kalinya. Sementara itu, cahaya menyilaukan di slip giok mengirimkan gambaran kedua ke dalam pikiran Su King. Ia melihat seorang pemuda berjongkok di gang gelap. Kemudian, seorang pemulung kurus berjalan melewatinya. Pemuda itu melompat keluar, membekap mulut pemulung itu dengan tangannya, dan menggorok lehernya. Dalam gambar itu juga terlihat Master Seven di atap gedung di dekatnya, dengan ekspresi kagum di wajahnya. Benar-benar pemuda yang menarik. Su King menarik napas dalam-dalam saat akhirnya ia memahami segalanya. Lonceng berdentang untuk ketiga, keempat, kelima, dan keenam kalinya. Setiap kali lonceng berdentang, ia menaiki 9 anak tangga. Pada lonceng ke-6, ia mencapai anak tangga ke-54. Setiap lonceng berdentang lebih keras dari sebelumnya, dan setiap kali lonceng berdentang, muncullah gambaran baru. Pada gambar ketiga, Master Ketujuh bertanya-tanya mengapa ia berganti pakaian baru. Gambar keempat menunjukkan ia membunuh Fat Mountain, lalu terhuyung-huyung menjauh di bawah sinar bulan, tubuhnya dipenuhi racun. Di atap, Master Ketujuh tersenyum. Grandmaster Bai muncul di gambar kelima. Master Ketujuh sedang berjalan keluar dari tenda Grandmaster Bai ketika ia berhenti dan menoleh ke belakang. Grandmaster Bai, jika Anda benar-benar yakin anak itu punya potensi, ajari dia lebih banyak lagi. Beri dia kesempatan. Mungkin dia bisa mencapai Seven Blue Ties sebagai akademisi dengan basis kultivasi yang kuat. Gambar ke-6 muncul setelah Sersan Thunder, Grandmaster Bai, dan gadis kecil itu pergi. Su King sendirian di kegelapan kamarnya, sementara Master Ketujuh ada di luar. Berikan dia medali identitas. Su King gemetar. Ia telah lama berspekulasi tentang hal-hal ini, dan kini ia tahu semua detailnya. Menatap puncak gunung, ia berjalan melewati anak tangga ke-63. Lonceng berdentang untuk ke-7 kalinya. Kemudian ke-8 dan ke-9 kalinya. Saat lonceng berdentang, Su King melihat bayangan ke-7. Itu kembali ketika ia pertama kali tiba di Seven Blue Ties. Suatu malam, saat duduk di perahu dharmanya yang terombang-ambing di pelabuhan, ia mengeluarkan kendi berisi alkohol dan meminumnya untuk orang tuanya, untuk Sersan Thunder, dan untuk ulang tahunnya. Gambar ke-8 menggambarkan dirinya dikejar oleh Sea Zombie. Gambar ke-9 adalah pertarungannya dengan Master Seng Yun di kuil Tao.
Emosi menyelimuti Suking saat cahaya dari slip giok memudar. Ia memasukkan kembali slip giok itu ke dalam jubahnya saat mencapai anak tangga ke-90, sekaligus terakhir. Di depannya, tampak aula megah yang bermandikan cahaya ungu. Di dalamnya, duduk guru ketujuh yang sedang menatapnya. Di sebelah tuan ketujuh adalah yang mulia kedua dan yang mulia ketiga. Tuan ketujuh berpakaian jauh lebih formal dari biasanya. Ia mengenakan jubah ungu dengan awan yang bergulung-gulung di atasnya. Rambutnya diikat dengan mahkota Tao yang dihiasi 9 naga bercakar 4 yang sebiru langit. Matanya berkilauan bagai kilat, dan bahkan hanya duduk di sana, ia tampak begitu agung. Suking, orang yang berbicara bukanlah Master Ketujuh, melainkan Kapten, yang masih berada di sisi Suking. Kau telah membuktikan dirimu kepada 9 langit dan bersumpah kepada 10 bumi, dengan demikian menunjukkan rasa hormatmu kepada dunia. Sekarang, saatnya untuk berbalik dan memberi hormat 3 kali. Mari kita lanjutkan upacaranya. Saat kata-kata Kapten terus bergema, Suking berbalik di atas anak tangga ke-90 dan membungkuk 3 kali ke langit dan bumi. Setelah dia berdiri tegak, Kapten dan semua murid di sekitarnya juga membungkuk 3 kali ke langit dan bumi. Ada makna mendalam dalam segala hal yang terjadi. Setiap bagian dari upacara memiliki makna penting. Dunia saat itu kacau, dan para petani biasanya hidup sederhana. Mereka mengutamakan diri sendiri. Namun, ada 2 hal yang harus ada tingkatan upacaranya, pengorbanan leluhur dan formalitas magang. Sang Kapten terus berbicara dengan suara yang menggema di langit dan mengguncang bumi. Dao itu hampa, tanpa kitab suci. Seseorang tak dapat memahami Dao, Dao ada dalam kitab suci. Tanpa guru, seseorang tak dapat memahami kebenarannya. Kaisar kuno Dark Serenity adalah pendiri agung. Semua manusia berutang satu penghormatan kepadanya. Langit, bumi, angkasa, bumi. Mereka menanggung beban segalanya. Semua manusia berutang 3 penghormatan kepada mereka. Namun, betapapun hebatnya Kaisar kuno, ia tidak menunjukkan belas kasihan kepadamu. Langit dan bumi, dan semua makhluk hidup lainnya di lautan penderitaan ini, tidak melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Hanya guru yang akan naik ke surga dan turun ke neraka untukmu. Hanya dia yang akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Hanya dia yang akan menyelamatkanmu. Hanya dia yang akan mengerahkan segala upaya agar engkau dapat menempuh jalan yang agung. Karena itu, engkau berutang 9 sujud hormat kepadanya. Berbalik, Suking membungkuk kepada guru ketujuh 9 kali. 1 membungkuk untuk Kaisar kuno. 3 membungkuk untuk langit dan bumi. 9 membungkuk untuk guru. Dari 9 membungkuk, hanya Kapten dan Suking yang berpartisipasi. Para murid lainnya hanya mengalihkan pandangan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Setelah 9 membungkuk, Kapten mengeluarkan cangkir teh ungu yang ia tawarkan kepada Suking. Suking mengambilnya dan berjalan menuju aula ungu. Tawarkan teh rasa syukur. Sambil menundukkan kepalanya, Suking melangkah maju 3 kali dan mengangkat cangkir teh dengan kedua tangannya. Hampir bersamaan dengan saat ia melakukannya, angin bertiup kencang di kubah surga. Di kejauhan, energi pedang yang menjulang tinggi menembus langit, membawa cahaya berwarna darah yang tampak seperti tangan raksasa yang melesat ke arah 7 mata darah. Sekte pedang awan melonjak datang untuk memberikan hukuman yang kejam. Sebuah suara berbicara dari dalam lautan darah dan energi pedang itu. Berdengung dengan niat membunuh, suara itu memenuhi seluruh 7 mata darah. Tuan Blood Smelter, serahkan si tolol Suking itu kepadaku sekarang juga. Di luar Seven Blood Eyes, niat membunuh berkobar tinggi ke langit. Di dalam Seven Blood Eyes, suasananya muram dan penuh hormat. Di atas, para penguasa puncak semuanya menunjukkan ekspresi tenang di wajah mereka. Suking mendengar teriakan marah dari balik formasi mantra, tetapi ia tidak menoleh. Ia tetap menundukkan kepala dan mengangkat cangkir teh di depannya. Tuan ketujuh juga mengabaikan apa yang terjadi di luar. Seolah-olah ia sama sekali tidak peduli, dan hanya peduli pada murid barunya, yang masih berada di tengah upacara penerimaan murid. Ia melambaikan tangannya, dan cangkir teh di tangan Suking pun melayang ke arahnya. Namun, Tuan ketujuh tidak meminumnya. Ia hanya meletakkannya di meja di sebelahnya. Itu adalah teh syukur yang tidak boleh diminum. Sementara itu, yang mulia kedua dan yang mulia ketiga berdiri di samping, tampak sangat hormat. Namun,
Pada suatu saat, Yang Mulia ketiga menarik perhatian Suking dan mengedipkan mata. "Tawarkan teh masa lalu," kata kapten. Ia menyerahkan secangkir teh kedua kepada Suking, dan Suking maju 3 langkah dan mengangkatnya di depannya. Pada saat yang sama, teriakan terdengar dari luar sekte. Saat para kultivator dari Sekte Pedang Awan melonjak tiba, mereka tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, mereka melepaskan energi pedang yang dahsyat, menciptakan sinar cahaya menyilaukan yang melesat tepat ke arah 7 mata darah. Formasi 7 mata darah diaktifkan dan memblokir jutaan aliran energi pedang, dan ledakan dahsyat menggema, mengguncang 7 puncak gunung. Rupanya, ada sesuatu yang berbeda dari formasi mantra sebelumnya. Formasi itu tampaknya menolak otoritas koalisi 7 sekte, dan memperlakukan Sekte Pedang Awan melonjak sebagai musuh. Para penguasa puncak mengabaikan apa yang tengah terjadi, dan berkat ekspresi mereka yang tenang, para murid dari puncak lainnya tetap tenang, dan fokus pada upacara yang berlangsung di puncak ketujuh. Di dalam kuil ungu, guru ketujuh terus mengabaikan apa yang terjadi di luar. Sambil melambaikan tangan, ia mengambil cangkir teh kedua dari Suking. Teh ini disebut teh masa lalu, dan dengan menyesapnya, itu menandakan bahwa guru bersedia menerima murid baru. Guru ketujuh mengangkatnya, menempelkannya ke bibir, dan meminumnya, lalu meletakkannya di atas meja. "Persembahkan teh iman," kata sang kapten, lalu memberikan Suking cangkir ketiga. Mengambil napas dalam-dalam, Suking melangkah maju 3 kali, berlutut, dan mengangkat cangkir itu. Ledakan dahsyat menggema dari formasi itu, bagaikan guntur surgawi. Aliran energi pedang berwarna merah darah sepanjang 30.000 meter menghantam formasi 7 mata darah. Pada titik ini, formasi itu tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu, dan hancur berkeping-keping. Kemudian energi pedang berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah emas. Saat ia muncul di atas Seven Blood Eyes, aliran cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berubah menjadi wujud murid-murid Sekte Pedang Awan melonjak. Setiap murid memancarkan aura membunuh. Setiap murid tampak arogan dan mendominasi. "Tuan Blood Smelter, kau..." Pria tua yang telah menghancurkan formasi itu tak lain adalah Patriark Awan melonjak. Sambil berbicara, ia mengirimkan kehendak ilahinya yang mengalir ke seluruh sekte, dan saat itulah ia melihat Suking menawarkan secangkir teh kepada Tuan ketujuh di puncak-puncak ketujuh. Kata-katanya terhenti. Ia telah hidup selama bertahun-tahun, dan merupakan patriark dari seluruh sekte. Ia tahu persis apa yang sedang dilihatnya. "Kau menerima murid." Niat membunuh di matanya sedingin es, seolah semua orang yang dilihatnya sudah mati. "Kau melukai cucuku, mencuri lampu kehidupan sekteku, dan sekarang kau mengadakan upacara magang. Tuan Blood Smelter, aku sangat penasaran apa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti ini." Sambil tersenyum penuh teka-teki, Sir Blood Smelter menjawab, "Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan, Soaring Cloud, silakan tunggu sampai menantuku selesai menerima murid barunya." 6 penguasa puncak di awan tampak tidak khawatir sama sekali dengan apa yang terjadi. Melihat itu, pupil mata Patriark Awan melonjak mengecil, dan hatinya mencelos. Perasaan yang ia dapatkan dari 7 mata darah benar-benar berbeda dari apapun di masa lalu. Di dalam aula ungu, Master ketujuh tidak memperhatikan drama di luar. Suking berlutut dan menawarkan cangkir teh ketiga. Semua mata di sekte tertuju padanya. Saat hawa membunuh berkobar di luar, Tuan ketujuh dengan tenang berkata, "Lupakan saja upacara itu sejenak, nak. Aku ingin bertanya satu pertanyaan sederhana, dan aku ingin jawabanmu yang tulus. Jauh di lubuk hatimu, apa kau benar-benar mau menjadi muridku?" Suking menatap mata guru ketujuh dan menjawab dengan tenang, "Ya, guru." Master ketujuh tersenyum lebar. "Bagus, muridku. Kalau kau tidak meninggalkanku, aku juga tidak akan meninggalkanmu." Setelah itu, ia memasukkan jari telunjuk dan ibu jarinya ke dalam teh, lalu menjentikkan jari-jarinya. Saat teh menyembur keluar, upacara magang pun selesai. Lonceng-lonceng berdentang di dalam Seven Blood Eyes. Namun kali ini, lonceng-lonceng itu bukan hanya dari puncak ketujuh. Lonceng-lonceng di ketujuh puncak gunung berdentang, mengguncang segalanya. "Hari ini, kita punya saudara keempat," kata Tuan ketujuh. "Ini benar-benar momen yang membahagiakan. Sekarang, ayo kita keluar dan lihat apa yang membuat keributan itu." Rupanya, ada yang berani bicara tentang membawa muridku pergi.
Menanggapi kata-kata itu, Patriark Awan Melonjak tertawa terbahak-bahak. Saat ia melakukannya, seorang kultivator paruh baya di sebelahnya melangkah maju, ekspresinya sangat buruk rupa. Secara penampilan, ia sangat mirip dengan Master Sengyun. Berubah menjadi pedang berwarna darah, ia melesat dengan kecepatan luar biasa menuju aula ungu di puncak ketujuh. Saat ia bergerak, ia berdenyut dengan fluktuasi basis kultivasi jiwa baru lahir. Meskipun fluktuasi tersebut melampaui fluktuasi seorang kultivator jiwa baru lahir biasa, fluktuasi tersebut jelas bukan pada puncak level tersebut. Dalam sekejap mata, pedang darah itu mencapai aula ungu, dan hendak menusuk ke dalamnya. Namun, saat itulah Tuan Ketujuh terkekeh dan berdiri. Mengambil satu langkah, ia muncul dari aula, lalu dengan santai melambaikan tangannya ke arah pedang itu. Pedang darah itu langsung hancur berkeping-keping, dan jeritan mengerikan menggema dari dalamnya. Kultivator jiwa baru lahir paruh baya itu terpental ke samping seperti layang-layang yang talinya putus. Hampir seluruh tubuhnya kemudian meledak, berubah menjadi kabut tebal berdarah yang menyebar ke udara. Hanya jiwanya yang baru lahir yang selamat. Terbang keluar dengan cemas, ia menatap aula ungu dengan ngeri, tempat Suking, Kapten, Yang Mulia Kedua, dan Yang Mulia Ketiga berjalan keluar ke tempat terbuka bersama Tuan Ketujuh. Kultivator Nascian Sol yang dicabik-cabik Master Seven begitu saja memiliki pangkat yang sangat tinggi di Sekte Pedang Soaring Cloud. Bahkan, dia adalah salah satu tetua agung mereka. Dia juga putra tunggal Patriark Soaring Cloud dan ayah Master Sengyun. Itulah sebabnya dia menyerbu dengan amarah yang begitu besar. Namun sekarang dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, Nascian Sol-nya kusam dan gelap, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Dia tercengang sampai ke lubuk hatinya. Dia tahu tanpa ragu dasar kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menghancurkan tubuhnya dengan lambaian tangan. Terlebih lagi, itu jelas bukan pukulan mematikan, jika tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri dalam wujud Nascian Sol. Kau bukan di Nascian Sol, kau di Spirit Trove, seru ayah Master Sengyun. Saat ia mundur, para murid Sekte Pedang Awan Melonjak tampak terguncang. Hanya Patriark Awan Melonjak yang tidak menunjukkan reaksi fisik. Sambil menatap guru ketujuh dengan saksama, ia berkata, kau sangat licik. Bahkan aku pun tidak menyadarinya. Dan kau bukan kultivator harta karun roh biasa. Kau sudah memiliki 3 harta karun rahasia. Meski begitu, itu belum cukup. Apalagi yang kau miliki, Tuan Blood Smelter? Katakan saja semuanya. Tuan Ketujuh tidak berkata apa-apa. Sambil tersenyum, ia berdiri di luar aula ungu dan menatap Sir Blood Smelter. Sir Blood Smelter kembali menunduk, matanya penuh pujian. Lalu ia menatap Patriark Soaring Cloud, dan matanya berkilauan penuh kebencian. Ayo kita bertarung sebentar sebelum aku melakukan itu. Tiba-tiba, tatapan Sir Blood Smelter berubah menjadi serangkaian garis merah darah yang melesat ke arah Patriark Soaring Cloud. Patriark Awan Melonjak mendengus dingin dan melambaikan tangannya, mengirimkan energi pedang yang mengamuk ke arah Tuan Blood Smelter. Saat mereka beradu, warna-warna liar berkilat, dan retakan menyebar di langit. Semakin tinggi mereka terbang, ledakan menggelegar bagai guntur surgawi. Pada saat yang sama, Dracolizard di awan meraung ke arah para murid Sekte Pedang Awan Melonjak, dan ke-6 penguasa puncak melepaskan fluktuasi basis kultivasi mereka, menyebabkan segalanya berguncang hebat. Hal itu, ditambah dengan gambaran guru ketujuh yang berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung di puncak ketujuh, membuat para murid yang konon datang untuk memberikan hukuman berat kepada 7 mata darah itu sangat tertekan. Di antara mereka ada beberapa kultivator jiwa baru lahir, tetapi kini mereka merinding karena menatap guru ketujuh dengan ketakutan. Perbedaan antara jiwa baru lahir dan harta karun roh bagaikan perbedaan antara kekuatan 1 api dan kekuatan 6 api. Jika Tuan Ketujuh mau, beliau bisa memusnahkan mereka, dan tak satu pun dari mereka akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Perbedaan itu membuat semua murid Sekte Pedang Awan Melonjak gelisah. Lagi pula, meskipun Sekte Pedang Awan Melonjak memang memiliki seorang kultivator harta karun roh, ia adalah pemimpin sekte mereka. Dan karena sang patriark yang memimpin ekspedisi ini, pemimpin sekte tetap tinggal untuk mengawasi sekte tersebut. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Seven Blood Eyes bukan hanya punya seorang patriark Void Returning. Mereka juga punya seseorang yang lebih kuat dari Nascian Sol.
Seorang ahli spirit trove. Bukan hanya para murid sekte pedang awan melonjak yang terguncang. Para murid tujuh mata darah juga tercengang. Namun, ketika mereka memikirkan tradisi puncak ketujuh, mereka menyadari bahwa perkembangan ini ternyata tidak terlalu aneh. Para penguasa puncak sudah tahu sejak lama, jadi mereka tidak terkejut. Adapun para murid yang berkumpul di altar Tao, termasuk Suking dan murid-murid lainnya, mereka saling bertukar pandang dengan canggung. Aku punya firasat kalau orang tua itu masih menipu tentang sesuatu, gumam kakak ketiga. Kapten terkekeh. Memang, saudara ketiga. Percayalah. Suking menatap kapten dan kemudian ke arah kakak ketiga. Di sampingnya, kakak kedua memegang sebuah slip giok yang ia gunakan untuk mengirim pesan suara kepada seseorang, dengan penuh semangat menjelaskan apa yang sedang terjadi.